Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam masalah salat, dan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah takbiratul ihram. Perlu diketahui para jamaah bahwa takbir itu adalah bacaan Allahu Akbar. Kalau tahmid adalah Alhamdulillah. Kalau tasbih Subhanallah. Kalau tahlil La ilaha illallah. Kalau hauqalah La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, apabila digabungkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, maka zikir-zikir yang kita sebutkan itu disebut namanya al-baqiyatus salihat, peninggalan-peninggalan yang sangat baik. Al-baqiyatus salihat itu tergabung dari subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Baik, kita kembali ya. Jadi kita bahas masalah salat adalah takbir. Takbir dalam salat itu para jamaah secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut namanya takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram karena setelah takbir tidak ada lagi yang boleh dikerjakan kecuali hal-hal yang berkaitan dengan salat saja. Disebut ihram adalah larangan. Kalau sebelum takbir kita boleh makan, boleh minum, boleh berbicara apapun juga, boleh bergerak-gerak apapun juga. Tapi setelah takbiratul ihram, maka kita berbicara tidak boleh, kecuali sesuatu yang dibolehkan, seperti baca Al-Quran waktu berdiri, Fatihah, itu bacaan-bacaan sholat. Tidak boleh bergerak. Sebelum sholat boleh bergerak, tapi setelah takbiratul ihram tidak boleh lagi bergerak kecuali gerakan yang disyariatkan dalam sholat. Apalagi sampai minum, apalagi sampai makan, apalagi sampai bercumbu dengan istri, tidak boleh. Ya, masa orang sholat bercumbu dengan istri? Ya, atau sholat sambil makan sambil minum, itu tidak boleh, haram hukumnya, batal sholatnya. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir untuk mengharamkan semua yang halal sebelumnya. Nah, itu takbiratul ihram, hukumnya wajib ya. Nah, yang kedua disebut namanya takbir intiqal. Takbir intiqal. Takbir intiqal ini adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Seperti umpama kita takbir dari berdiri hendak
ruku. Ya, kemudian dari i'tidal menuju sujud pertama. Dari sujud pertama menuju ke duduk di antara dua sujud. Dari duduk di antara dua sujud menuju sujud kedua. Dari sujud kedua menuju berdiri, atau dari sujud kedua menuju tasyahud awal, atau sujud kedua, dari sujud kedua menuju tasyahud akhir. Maka semua yang kita sebutkan tadi itu disebut namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Nah, takbir yang kita baca tadi, takbir intiqal ini hukumnya adalah sunnah, tidaklah wajib. Jadi kalau ada orang salat membaca takbir intiqal dapat pahala. Tapi kalau dia tidak membaca, tidak dapat pahala. Salatnya tetap sah tapi tidak dapat pahala. Atau dia baca cuma separuh, Allah akbarnya enggak ada. Allah, Sami Allah, Allah. Pernah dengar enggak orang salat begitu? Saya pernah ikut orang salat seperti itu. Saya perhatikan telinga saya kayak yang rada-rada budek atau gimana ini. Tapi perhatikan sekali dua kali, oh ternyata orang ini hilang akbarnya. Ya, kalau jadi imam hilang begitu. Lalu saya tegur, Pak, kalau nanti sampean mohon maaf, kata saya cuma ngasih nasihat saja. Bapak kan imam. Kalau imam itu Pak harus jelas supaya makmum di belakang ini, penumpang ini nggak salah kaprah. Berhentinya di mana, mulainya di mana, stopnya di mana, kan begitu tuh kalau supir tuh. Ya, jangan ndak jelas, rambunya dilarang lah dia berhenti. Ya, disuruh lurus terus lah dia malah berhenti. Dari terus stop dia malah terus. Ndak boleh, harus sesuai dengan rambu-rambu. Nah, termasuk juga takbir tadi. Sempurnakan Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, jelas-jelas itu. Jangan Allah akbarnya gak kedengaran. Gak boleh ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita kembali ya, takbiratul ihram ini kayaknya sudah kita bahas ya kemarin ya. Takbir belum? Oh, di tempat lain berarti saya ini bahas. Intinya takbiratul ihram itu hukumnya wajib, sedangkan takbir intikal hukumnya sunnah. Nah, takbiratul ihram ini karena wajib, maka wajib dibaca oleh seluruhnya, baik yang jadi imam ataupun yang jadi makmum, ataupun salat sendiri ataupun berjamaah, baik tunai ataupun qadha, baik wajib ataupun sunnah. Semuanya wajib untuk membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dan bacanya harus sempurna, Allahu Akbar. Tidak boleh hilang. Ada satu orang dulu jadi imam di Balikpapan. Saya sering jadi imam, maksudnya saya salat di masjidnya itu. Nah, mungkin sekali dua kali kata saya, mungkin saya yang agak budak atau apa ini, ya. Tapi saya perhatikan berapa kali saya salat di situ, ini imam agak salah dia bacaan takbirnya. Bagaimana dia baca takbirnya? Dia baca begini, Allah Akbar, hunya hilang, Allah Akbar. Sekali saya perhatikan, kok dada hunya sekali dua kali, akhirnya memang kayaknya hunya ini hilang. Lalu akhirnya saya ada kesempatan, karena orangnya baik juga sama saya, ada kesempatan saya tegur, saya nasihatin, Pak, mohon maaf, saya ini kalau salah saya minta maaf nih. Siapa tahu saya salah dengar atau apa. Ini perasaan saya, kalau sampean jadi imam ngucapin takbiratul ihram itu hunya nggak kedengaran. Tapi kalau takbir intiqal kedengaran saja, Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram hunya nggak kedengaran, Allah Akbar.
Kata saya, hu-nya itu kemana? Hu-nya itu loh. Apa dia bilang? Oh ini Pak, katanya, saya itu punya guru. Saya belajar di Gunung Guntur, katanya. Nah, terus guru saya itu guru tasawuf. Nah, terus katanya dia, kalau kita takbiratul ihram, hu-nya itu kita masukkan ke dalam hati. Kita hilangkan hu-nya, kita masukkan dalam hati. Oh, kata saya, begini Pak ya. Saya tidak menyalahkan guru sampean, saya tidak menyalahkan sampean dan siapapun. Cuman menurut pandangan syariat kita dalam mazhab Imam Syafi'i, semua bacaan itu harus terdengar huruf-hurufnya, apalagi Bapak jadi imam. Ya, apalagi Bapak jadi imam. Nah, gini aja sudah Pak. Kalau Bapak jadi imam, saya minta Bapak harus mendengarkan hu-nya tadi. Tapi kalau Bapak mau jadi makmum, terserah. Tapi kalau Bapak jadi imam, ini kita ini mazhab Syafi'i Pak semuanya. Jamaah ini jangan sampean bawa ke ajaran yang mungkin saya tidak tahu apakah ajaran itu ada atau tidak ada. Sampai sekarang ini saya belum pernah menerima belajar ilmu seperti itu. Ya, jadi tolong dibacakan hu-nya tadi. Oh iya Pak. Nah, sampai sekarang, maksudnya dari saat itu dan seterusnya, dia kalau jadi imam dia baca hu-nya, Allahu Akbar. Nah, karena kalau nggak dibaca hu-nya hilang, ini bisa mengakibatkan takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, berarti salatnya tidak sah. Karena itu hukumnya wajib. Takbiratul ihram itu termasuk rukun qauliyah, rukun bacaan. Baik. Kita akan bahas kesalahan-kesalahan pada saat orang membaca takbiratul ihram, baik yang jadi imam ataupun yang jadi makmum. Ya, jadi pokoknya semuanya wajib bacanya. Baik yang jadi makmum apalagi yang jadi imam. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang kita akan terangkan, ini mesti kita hindari, jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan, bisa berakibat takbiratul ihram kita tidak sah. Kalau tidak sah berarti salat kita otomatis juga tidak sah. Baik, kesalahan pertama yang bisa dilakukan sama orang kita, apa itu? Memanjangkan kalimat Allah, kalimat Allah, kayak Mbak Ayun gitu. Allah, pernah dengar orang seperti itu? Allah, 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 itu nggak boleh panjang. Kalau hamzah itu dipanjangkan, jadi bacanya maka itu berubah menjadi artinya apakah. Allahu, apakah Allah jadinya. Jadi nggak boleh yang ada tasydid. Allah, Allah, L-nya di gigi atas. Allah, nggak boleh Allah, nggak boleh begitu bacanya. Baik yang jadi makmum, apalagi yang jadi imam. Itu kesalahan pertama, ya, maka mesti ditinggalkan. Iya. Kesalahan kedua, tidak pakai tasydid. Tidak pakai tasydid. Allah, 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 udah pakai tasydid, salah juga. Dia mesti pakai tasydid. Allah, Allah. Enggak boleh dibaca Allahu Akbar. Allah, enggak boleh. Kalau ada orang baca Allah, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Apalagi terlalu panjang membaca lah. Allahu Akbar, terlalu panjang. Karena dia masang niat, aku niat sholat fardu maghrib, menghadap kiblat, mengikut imam 3 rakaat, tunai fardu karena Allah Ta'ala. Makanya panjang Allah, dia heja begitu. Bukan begitu caranya. Jadi kalau niat itu sekedar kita fokus dalam hati bahwa kita ingin salat maghrib, bahwa salat isya kita ini, bahwa salat subuh kita ini, selesai. Ya, tidak perlu diajak sengaja aku melaksanakan salat fardu maghrib.
mengikut imam, menghadap kiblat, 3 rakaat tunai fardu karena Allah Ta'ala. Nah, begitu, bukan diheja, tapi bulat. Nah, seperti kita ini, nah dengar pengajian begini, ngelihat saya minum begini, nah minum es nih, Bapak ngelihat saya minum, dalam hati langsung ngelihat apa? Langsung berpikir, habis sisa saya makan nasi goreng, minumnya es teh. Kan ya? Apakah dalam hati ada, sengaja aku nanti setelah sholat fardu isya ini memakan nasi goreng dan minumnya es teh? Apakah begitu? Enggak. Kan tergeletek saja dalam hati, es teh. Jadi sudah, itulah niat. Tidak perlu dibaca atau diheja dalam hati. Jadi yang kedua tadi tidak boleh, yang ketiga tidak boleh terlalu panjang Allahnya. Allah nggak boleh. Ya. Jadi sekedar saja Allahu Akbar. Ya. Kemudian yang keempat, kesalahan yang keempat adalah mengkolkolahkan huruf kaf. Contoh, ini yang salah nih ya. Allahu Akbar, aka. Ini salah ini. Allahu Akbar, akabar. Bukan akabar. Tidak boleh baca seperti itu. Kaf tidak boleh qalqalah. Kemudian tidak boleh juga, jar orang Banjar, terlalu bekarik. Kafnya terlalu bekarik. Bagaimana? Allahu Akbar. Ada orang di Balikpapan adzan begitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bekarik dia. Terlalu, jar orang Banjar, terlalu bekarik. Tidak boleh. Dikit saja. Allahu Akbar. Tipis. Akbar. Jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh, ya. Nah, jadi nggak ada begitu. Kemudian kesalahan yang berapa? Kelima atau keenam ya? Pokoknya selanjutnya dah. Apa itu? Memanjangkan huruf ba. Allahu Akbar. Nah ini bar. Tidak boleh. Sami'allahu liman hamidah. Dah. Allahu Akbar. Bar. Tidak boleh. Maka yang seperti itu takbiratul ihramnya salah. Kalau salah berarti salatnya juga bisa dikatakan batal. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah mentasdidkan huruf ba. Cuman ini jarang terjadi ya, jarang. Bahkan kayaknya saya belum pernah mendapatkan orang baca seperti ini. Apa itu? Allahu Akbar, akbar. Allahu Akbar, akbar. B-nya, huruf B-nya kayak tasdid gitu. Maka yang seperti ini juga tidak boleh. Jadi sewajarnya saja Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ada? Enggak ada? Baik. Sunnah-sunnah pada saat kita takbiratul ihram. Apa itu? Sunnah-sunnahnya salah satunya adalah kita mengangkat kedua tangan bersamaan dengan lafaz Allahu Akbar, lafaz takbir tadi. Ya, sunnah mengangkat kedua tangan. Sampai mana? Dalam mazhab kita Syafi'i sampai ke sejajar dengan telinga. Contoh, tangan di samping ya. Allah mulai gerak. Allahu Akbar. Nah itu. Mulai takbir, mulai gerak tangan. Habis takbirnya, habis juga gerakan tangannya.
Contoh yang benar. Allahu Akbar. Nah ya. Allahu Akbar. Itu benar. Yang paling benar seperti itu. Jangan takbir duluan baru mengangkat tangan, atau tangan duluan lalu takbir. Jangan. Contoh. Allahu Akbar, jadi angkat tangan duluan. Allahu Akbar, ini tidak dilakukan seperti itu. Atau takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar, juga jangan. Tetapi dianjurkan memulai takbir dengan memulai mengangkat tangan dengan dimulainya membaca takbir. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian sejajar, tangan kita ini telapak tangan dibuka begini, ya, agak renggang, jari tangannya jangan juga begini, jangan juga rapat, ya, jangan juga begini, jangan juga begini, atau yang begini. Dulu ada, saya masa kecil dulu. Jadi ada anak-anak ini, ya namanya anak-anak dulu ya. Kata mereka ini itu kalau Pak Haji sholat itu atapnya Masjid Aswada bocor itu. Loh, kenapa? Karena dia nembak. Jadi diejek-ejekin sama anak-anak. Allah, Pak Haji kalau sholat begini. James Bond katanya. Karena zaman dulu kan paling ramai film James Bond itu. Allahu Akbar. Jadi atapnya bocor kan. Allah yarham, orangnya sudah meninggal ya. La ilaha illallah. Jadi dibuka, bukan di kepal, bukan begini, bukan kayak gini. Allah, bukan. Allah ya, atau begini Allah, bukan begini. Nih, bukan begini, tapi begini, buka. Allah, nih, lelem jempol ini di bawah sini. Tidak perlu dikenakan Allah, kenakan telinga Anda. Sejajarnya saja ya. Kemudian ini menghadap ke kiblat. Allah, nah gini. Allah, nah gini ya. Kemudian ketika kita baca Allah, tangan ini ditahan. Allahu Akbar. Jangan kayak per. Allahu Akbar. Tong. Nah, Allahu Akbar. Jangan kayak per begitu, jangan dimentulkan, tapi ditahan sini. Allahu Akbar. Jangan. Kemudian berhentinya sesuai dengan berhentinya takbir. Jadi berhenti tangan tadi sesuai dengan berhentinya takbir. Contoh. Allahu Akbar. Nah, bersamaan. Bar. Jangan tidak bersamaan. Berhenti dulu tangannya baru takbir berhenti, jangan. Atau tangan dulu berhenti baru takbir berhenti, jangan. Contoh yang tidak sempurna. Allahu Akbar. Nah, tangan dulu baru akbar. Tidak. Atau Allahu Akbar. Akbar dulu baru tangan. Jangan. Jadi sunnahnya semuanya adalah dimulai mengangkat kedua tangan dengan dimulainya takbir, dan disudahinya meletakkan kedua tangan di dada adalah dengan disudahinya membaca takbir. Mudah dipaham dulu ya. Kemudian mengangkat kedua tangan ini, tadi kan kita katakan di awal takbir itu ada berapa tadi terbagi? Dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Nah, kita pada saat mengangkat kedua tangan maksudnya itu bersamaan dengan membaca takbir. Disudahinya gerakan tangan dengan disudahinya membaca takbir. Cuman di dalam masalah salat kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan sampai ke telinga sini, sejajar dengan telinga kanan, tangan kiri, telinga kiri sejajar ya. Tidak perlu disentuh-sentuhkan, sejajar saja. Itu disunahkan mengangkat kedua tangan sampai ke telinga tadi di dalam 4 tempat. Di dalam 4 masalah, 4 tempat. Yang pertama tadi kita katakan adalah pada saat takbiratul ihram. Satu. Yang kedua dari berdiri mau rukuk.
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sama ya. Dimulai gerakan, dimulai takbir, dimulai gerakan. Allah. Kan ya? Allah. Jadi mulai baca takbir, mulai gerakan. Kemudian berhentinya seluruh badan termasuk meletakkan kedua tangan di lutut dengan disudahinya juga baca takbir bersamaan. Allahu Akbar. Nah gitu. Jangan Allahu Akbar. Takbir sudah selesai tapi gerakannya belum selesai. Nah jadi yang kedua sunnah mengangkat tangan adalah pada saat apa tadi? Yang pada saat berdiri mau ruku. Kemudian yang ketiga dari ruku menuju berdiri. Yang kita sebut namanya tidak, tapi tidak membaca Allah Akbar maksudnya, tapi membaca sami Allah liman hamidah. Sama, mulai membaca tasmi' sami Allah liman hamidah, berakhirnya gerakan dengan berakhirnya hamidah tadi. Contoh, sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi ya, tangan jangan diper. Sami Allahu liman hamidah, jangan tong, jangan, tapi ditahan sini. Sami Allahu liman hamidah. 3 ya. Kemudian yang keempat adalah dari berdiri dari tasyahud awal menuju berdiri rakaat ketiga. Ya, contohnya seperti salat maghrib. Salat maghrib rakaat kedua ada apa? Ada tasyahud awal. Menuju nanti naik rakaat ketiga. Begitu juga nanti kita entar lagi salat isya nih. Rakaat kedua ada tasyahud awal menuju rakaat ketiga berdiri. Maka ketika kita bangun dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga itu dianjurkan kita mengangkat tangan. Dimulai gerakan dengan dimulainya takbir dan habisnya gerakan tangan dengan berakhirnya membaca takbir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Itu kan ya? Allah naik, Allahu Akbar. Mudah dipahami kira-kira? Jadi mengangkat tangan cuma ada pada 4 tempat. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua hendak ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga. Baik. Ada pertanyaan? Ya. Kita baru rakaat kedua. Dan imam sudah rakaat ketiga. Apa kita ada tangan juga? Masbuk. Ya. Kita datang pada saat imam rakaat ketiga. Ya, kita baru rakaat kedua. Apa kita tetap angkat tangan juga? Kapan itu waktu Sholat isya. waktu bangkit dari tasyahud awal? Ya, Iya, tetap. Umpama imam nih ya rakaat kedua. Imam rakaat kedua, kita baru datang masbuk. Ketika imam rakaat kedua tasyahud awal enggak? Tasyahud awal tidak? Iya kan ya? Kita sebagai makmum tasyahud awal juga enggak? Iya, kita tasyahud awal ini bukan karena kita tapi karena mengikut imam. Ketika imam bangkit menuju rakaat ketiga, kita sebenarnya naik juga, tapi statusnya rakaat berapa kita ini? Rakaat kedua. Tapi dalam masalah ini kita tetap mengangkat tangan, walaupun itu adalah kita di rakaat pertama. Tapi karena kita masbuk dan mengikuti imam, tetap saja ketika kita bangkit dari tasyahud awal, maka kita dianjurkan mengangkat kedua tangan kita. Habis? Nanti kita sambung lagi ya. Masih dalam takbiratul ihram ada sunah-sunahnya, masih ada beberapa sunah-sunahnya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.